Kita semua tahu ya, nasi itu ibaratnya jantungnya pola makan orang Indonesia. Tapi pernah kepikiran nggak, di balik sepiring nasi yang kita makan, ada data-data yang bisa cerita banyak soal ketahanan pangan negara kita? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, langsung aja ke angkanya. 1,85 juta ton. Sebanyak itulah beras yang berhasil kita produksi cuma dalam sebulan, yaitu November 2025. Gede banget ya kelihatannya. Tapi yang bikin ini menarik bukan cuma angkanya loh, tapi cerita pertumbuhan di baliknya. Nah terus, dari mana datangnya pertumbuhan ini? Ini tuh bukan sulap bukan sihir loh. Ada peningkatan yang benar-benar terukur di baliknya. Dan kita bakal kupas satu persatu, mulai dari akarnya dulu. Jadi sebelum kita ngomongin jutaan ton beras, semua ceritanya tuh mulai dari sini ya, dari hamparan sawah. Seberapa luas sih lahan yang kita panen? Nah, disinilah babak pertama dari kisah pertumbuhan ini dimulai. Yuk kita bandingin langsung. Di November 2024, luas panen kita itu 0,55 juta hektar. Setahun kemudian, angkanya naik jadi 0,57 juta hektar. Kelihatannya cuma beda 20.000 hektar ya. Eits, tapi jangan salah, tambahan segitu tuh efeknya gede banget. Nah, kalau dijadiin persen, peningkatannya itu 3,56%. Mungkin kedengarannya nggak wow-wow banget ya. Tapi ingat, ini tuh terjadi di luar musim panen utama. Artinya apa? Artinya mesin pertanian kita itu jalan terus, nggak berhenti, bahkan pas lagi jeda. Oke, sekarang dari lahan kita pindah ke hasil produksinya. Gimana caranya luas lahan yang bertambah tadi bisa jadi beras di karung? Nah, ini saatnya kita benar-benar masuk ke angka-angka hasil panennya. Logikanya kan, kalau lahannya makin luas, hasilnya juga harusnya makin banyak dong. Nah, sekarang kita lihat 3 angka penting yang nunjukin berapa banyak padi yang berhasil kita bawa pulang dari sawah. Nah, ini dia nih, data dagingnya. Kita lihat ya, produksi gabah kering panen atau GKP itu naik 3,07%. Terus produksi gabah kering giling atau GKG sama beras siap konsumsi, dua-duanya naik 2,83%. Keren kan? Pertumbuhannya konsisten banget di semua lini. Tapi, GKP, GKG, itu apaan sih? Oke, sebelum kita makin jauh, kita samain persepsi dulu ya soal istilah GKP dan GKG tadi. Soalnya, kalau kita paham bedanya, semua angka tadi jadi jauh lebih masuk akal. Pertama, GKP. Itu singkatan dari gabah kering panen. Gampangnya, bayangin aja nih padi yang baru banget dipanen dari sawah. Masih mentah, masih ada kulitnya, ya bahan baku kasarnya lah. Nah, habis dari GKP, langkah selanjutnya itu GGG, alias gabah kering giling. Jadi, gabah yang tadi udah dipanen itu dikeringin dulu sampai kadar airnya pas. Nah, di tahap inilah dia siap masuk mesin giling. Ini jembatan penting antara sawah dan pabrik. Jadi, kalau kita urutin perjalanannya, ya kayak gini. Dari sawah, dipanen jadi GKP, terus dikeringin jadi GKG, baru deh digiling jadi beras yang kita masak di rumah. Simpel kan alurnya? Slide ini ngegambarin transformasi itu dengan jelas banget. So, ujung-ujungnya apa? Ini dia, tambahan 50.000 ton beras siap masak cuma di bulan November 2025 aja. Itu artinya pasokan buat kita semua jadi lebih banyak. Nah, angka ini yang bener-bener kerasa dampaknya sampai ke dapur kita. Sekarang mungkin ada yang mikir, halah naiknya cuma 2,83% kecil ah. Eits, jangan salah. Justru karena ini terjadi di luar musim panen utama, kenaikan segini tuh punya nilai strategis yang gede banget buat negara. Nah, kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas. Panen di luar musim puncak ini bukan cuma bonus, tapi ini tuh semacam dana darurat pangan nasional kita. Fungsinya buat jaga-jaga kalau ada gejolak pasokan atau harga. Oke, kita coba rangkum ya kenapa ini penting banget. 1, dia jadi bumper pasokan nasional. 2, bantu bikin harga di pasar jadi stabil buat kita sebagai konsumen. 3, jadi data penting buat pemerintah bikin kebijakan. Dan yang keempat, ini paling penting, dia mastiin beras tuh selalu ada. Apalagi pas deket-deket akhir tahun yang permintaannya biasanya tinggi. Oke, sekarang coba kita tarik napas dulu. Kita lihat gambaran besarnya. Apa sih artinya semua angka-angka ini buat kita sebagai satu negara, buat ketahanan pangan kita? Intinya tuh ini, angka-angka ini bukan sekedar statistik bulanan. Ini adalah sinyal kalau lumbung padi nasional kita itu kuat, stabil, dan bisa diandalkan. Ini kabar baik banget yang bikin kita semua bisa sedikit lebih tenang soal urusan perut. Tapi,
Ini juga sekaligus ninggalin satu pertanyaan besar buat kedepannya. Oke, sekarang kita stabil. Ini kabar bagus. Tapi pendudukan nambah terus. Gimana caranya kita mastiin tren bagus ini bisa terus lanjut buat jangka panjang? Bukan cuma buat kita, tapi buat anak cucu kita nanti. Coba deh pikirin.